Kalimatnya Syekh Izzuddin, setan menghasutmu untuk meninggalkan ibadah. Kalau hasutan itu gagal dan engkau tetap ibadah, setan akan membisikkan riya untuk merusak ibadahmu. Jadi oleh setan itu kita dilarang ibadah, kok masih tetap ibadah, kita diwas-wasi dengan riya. Kok kita bisa? Ndak, saya ndak riya lillahi ta'ala. Setan terus ngasih was-was lagi, loh, meninggalkan ibadah untuk menghindari riya itu lebih baik daripada beribadah tetapi riya. Nah itu tadi akhirnya kalian yang biasanya puasa karena di tempatnya teman, sudahlah ndak usah puasa saja, nanti kelihatannya kok kayak pamer. Ini juga riya. Jadi beribadah, tidak beribadah karena takut riya, itu termasuk riya. Kata Syekh Izzuddin, itu dustanya setan. Meninggalkan ibadah karena takut riya itu bukan ikhlas. Kalau orang Jawa ada istilah kulino. Tresno jalaran saka kulino. Cinta itu dibiasakan. Nanti passionnya muncul. Oke. Ya, jadi yang pertama memang dibiasakan kalau ingin bisa mencintai. Ingin bisa cinta dengan sesuatu atau seseorang, coba biasakan dengan itu. Nanti lama-lama kan. Walaupun awalnya terpaksa, terus. Iya, teruskan saja. Sedekah, kemudian apalagi sholat, kemudian apalagi aktivitas kebaikan itu jalankan saja rutin, lama-lama cinta. Biasanya kalau sudah cinta itu, yang biasanya sedekah, tidak sedekah, ada yang ganjel, tidak enak rasanya. Orang mengabaikan peningkatan diri dan perbaikan diri karena dia merasa sudah selesai. Akhirnya mandek. Tidak maju-maju. Orang yang sudah merasa benar itu kan selesai mandek. Dia lupa bahwa manusia itu secara fitrah tidak ada yang sempurna. Manusia itu senantiasa ada kurang-kurangnya. Tidak ada orang yang wawasan dan pengalamannya luas tak terbatas. Pengetahuan-pengetahuan kita tentang benar salah itu hanya sejauh pengalaman hidup kita saja. Seandainya aku seperti dia yang sedang sayang-sayangnya kok terus ditinggal. Mestinya ya sedih hatiku, mestinya. Nah, ini namanya kemampuan empati. Ndak ingin aku menertawai dia tapi kok ya kasihan ya. Kalau aku di posisi dia ya, itu namanya empati. Kalau aku di posisi dia jadi orang yang khilaf sih ndak sengaja, tapi kemudian diserang kiri kanan, dimarahi, dianui, wah mestinya ya sedih. Sudahlah, aku tidak usah ikut maki-maki, tidak usah menyerang. Ini namanya empati. Jadi kemampuan memposisikan diri di posisi orang lain. Ini akan jadi kunci nanti dalam hubungan sosial. Pernikahan itu seperti sangkar burung. Burung yang ada di luar penasaran untuk masuk dalam sangkar, sementara yang ada di dalam begitu putus asa ingin keluar. Kayak teman-teman yang belum nikah itu kan rasanya, kapan aku nikah, sopo jodohku, pikirannya kan itu terus. Nah yang nikah kadang-kadang sebaliknya, ngapain kemarin aku cepet-cepet nikah. Jadi sama saja, yang sudah masuk, terlanjur masuk, pingin keluar, yang di luar pingin masuk. Nah itu nanti uraian sendiri ya ini. Jadi, nah ini sebenarnya quotes dari De Montaigne ini mengajarkan kita untuk yang pertama, ya segala sesuatu mari dijalankan secara sadar. Kegiatan apapun, aktivitas apapun bernilai ibadah kalau itu karakternya ikhlas. Ikhlas itu karakter yang tidak egois. Karakter yang lillahi ta'ala. Jadi berarti dalam Islam kita dilatih untuk sadar saat kita melakukan apapun orientasinya hanya Allah saja. Loh, untuk bisa ikhlas ini tidak mungkin kita tidak sadar. Harus sadar, tahu arahnya kemana. Harus diniati jelas bahwa ini saya lakukan lillahi ta'ala. Loh, niat jelas di awal itu membantu kita menghadirkan intention.
Jangan mengharapkan segalanya terjadi sesuai yang engkau inginkan, namun terimalah segala yang terjadi. Maka hidupmu akan tenang. Ini rumusnya sederhana. Kita akan sering menginginkan banyak hal dalam hidup ini. Nah, kalau menginginkan ini sambil kita kasih tanda petik, semoga, insya Allah, dan lain sebagainya, kita lebih tenang. Tapi kalau kita memastikan yang kita inginkan harus terjadi, kita akan lebih banyak stres. Ada lagi yang lebih menenangkan apa? Kita terima segala yang sudah terjadi. Ini lebih menenangkan. Jadi masalah itu bisa ringan, bisa berat. Hidup kita itu bisa indah, bisa suram. Sebagian besar peran dari pikiran. Pikiran kita itu kerjanya tidak selalu memahami, tapi juga memaknai. Kalau sekedar memahami, teman-teman lihat barang ini, ya kesimpulannya ini alat telekomunikasi, kan begitu saja. Tapi kan teman-teman nggak berhenti di situ, selalu memaknai. Memaknai itu kita menempelkan pemahaman versi kita. Orang yang bohong itu gelisahnya 2 kali lipat orang yang dibohongi. Kalau nggak percaya kamu coba bohong, itu mesti gelisah. Maka lakukan 4 hal ini untuk memaafkan diri sendiri. Yang pertama apa? Responsibility, tanggung jawab. Akui kalau salah dan siap tanggung jawab. Segala kerugian akibat kesalahan ini saya siap menanggungnya. Kalau ada kerugian materi, saya ganti kalau punya. Kalau nggak punya diganti pakai apa? Ya, kalau resikonya harus polisi, ya monggo dipolisikan. Saya siap tanggung jawab. Itu lebih kondusif untuk hidup yang lebih ringan. Diakui dan siap tanggung jawab. Oh iya Pak, saya yang nyontek tadi. Kalau saya nggak lulus mata kuliah ini nggak apa-apa Pak. Lebih ringan kan hidupmu daripada enggak Pak, saya nggak nyontek, kebetulan aja ada kertas buku. Kita kan diminta oleh Allah untuk pasrah. Begitu pasrah kita disuruh sholat, disuruh ini, disuruh itu. Ini yang baik, ini yang keliru. Dan kita patuh. Loh, saat menjalankan patuh ini kan kita enggak tahu nanti hasilnya apa. Tapi dalam situasi tidak tahu ini kita diminta tawakal. Tawakal itu pasrah. Ya Allah, saya menjalankan ini, hasilnya apa? Aku pasrahkan padamu. Itu tawakal. Setelah tawakal, misalnya sudah selesai kita jalankan dan kita lihat hasilnya, kita diminta ridho. Itu pun kalau hasilnya tidak cocok, selain ridho kita juga diminta sabar.